Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan negara ASEAN, Singapura dan Laos. Anggota dari kelompok 3 adalah Rasya, Alul, aku, dan Kezia. Yang pertama ada Singapura. Kondisi geografisnya, letak dan luas Semenanjung Malaka dipisahkan Selat Johor 103 derajat 38 BT, 104 derajat 5 BT, dan 1 derajat 11 LU, dan sampai 1 derajat 28 LU. Luasnya 721 km, 11 selatan memisahkannya dari Indonesia. Iklim tropis, curah hujan, temperatur, dan kelembaban udara tinggi. Musim hujan September sampai Maret. Musim kemaraunya April sampai Agustus. Bentang alam. Di tengah terdapat perbukitan dengan puncak tertinggi Bukit Timah 177 meter. Barat laut adanya bukit-bukit rendah, dan di selatan ada rawa dan dataran rendah. Yang keempat, flora dan fauna. Banyak hutan dan rawa di Singapura yang telah ditimbun dengan tanah atau reklamasi. Sisa hutan tropis masih ada di bagian tenggara dan timur laut yang dijadikan cagar alam. Floranya meranti, mangrove, kantung semar, dan seraya atau Shorea curtisi. Dan faunanya ada monyet dan berbagai jenis reptil. Sumber daya alamnya, di pusat perdagangannya ada keuangan di Asia Tenggara, karena prasarana modern. Pelabuhan Singapura adalah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Singapura juga menjadi induk bank bagi banyak negara. Industri modernnya ada hasil penyulingan minyak, bahan kimia, elektronik, dan pakaian jadi. Tujuan wisata dan pendidikan. Miskin SDA mengimpor dari negara lain. Kompleks industri didirikan di wilayah Jurong atau Jurong Industrial Estate. Industri pengolahan karet dan timah, industri pengolahan minyak. Di pertaniannya ada intensif dan hidroponik. Peternakan berupa babi dan unggas. Pembudidayaan ikan hias dan buah anggrek. Sumber daya manusia. Jumlah penduduknya di tahun 2019 ada 5,7 juta jiwa, pertumbuhan penduduk 1,2% per tahun. Angka kelahirannya 8,8. Angka kematian 5,0 per 1000 penduduk. Suku Tionghoa, sukunya di Tionghoa 76,8%, Melayu 13,9%, India 7,95%, dan lain-lainnya 1,4% imigran Eropa. Bahasanya Mandarin 35%, Inggris 23%, Melayu 14,1%, Hokkien 11,4%, Kanton 5,7%, Teochew 4,9%, India 3,2%, dialek Tionghoa lain 1,8%, dan lain-lainnya 0,9%. Agamanya Buddha 42%, Islam 14,9%, Taoisme 8,5%, Hindu 4%, Katolik 4,8%, Kristen lain 9,8%, dan lain-lainnya 15,5%.
kualitas penduduknya, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di tahun 2019 0,938. Angka harapan hidupnya ada 83,6 tahun. Rata-rata lama sekolah atau RLS ada 11,6 tahun. GNI per kapita 88,55 ribu. Kerjasama bidang ekonomi di Singapura dibagi menjadi dua. Pertama, hubungan ekonomi bilateral. Singapura mempunyai keunggulan di sektor pengetahuan, keuangan, dan teknologi. Sementara Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tenaga kerja yang kompetitif. Secara khusus, kerjasama ekonomi antara Singapura dengan Batam dan Riau, di mana kedua negara memiliki legal framework yang kokoh dengan ditandatanganinya beberapa persetujuan. Ketua Perdagangan dan Investasi. Menurut data BKPM, Singapura menempati urutan teratas dengan nilai investasi mencapai 806 juta dolar per 1 Januari sampai 30 Juni 2006. Investasi Singapura di Indonesia lebih banyak tersebar di wilayah Batam, Bintan, dan Riau. Namun Singapura juga memiliki kerjasama yang erat dengan beberapa provinsi di Sumatera. Kerjasama ASEAN bidang pendidikan. Kerjasama bilateral di bidang pendidikan antara pemerintah Indonesia dengan Singapura telah dilakukan peninjauan pada pertumbuhan kelompok kerja bersama kedua negara 6-7 November 2017 di Singapura. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kemendikbud RI, terus melakukan penguatan kualitasan guru sekolah menengah kejurusan SMK, salah satunya melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Singapura untuk meningkatkan kapasitas guru SMK terutama dalam penguasaan teknologi. Pertukaran kunjungan guru, tenaga ahli, dan tenaga pendidikan untuk berbagi informasi tentang perdagangan, serta pertukaran kunjungan pejabat kementerian kedua negara untuk berbagi informasi mengenai sistem pendidikan. Kerjasama seni budaya Singapura. Setiap kaum di Singapura masih berpegangan teguh kepada adat dan budaya masing-masing, dan ini dibuktikan dengan adanya berbagai perayaan yang terdapat di Singapura, seperti Tahun Baru Cina, Hari Wesak, Hari Raya Puasa, Hari Raya Haji, Deepavali, Christmas, dan Tahun Baru. Kerjasama politik keamanan Singapura. Politik Singapura mengambil bentuk republik parlementara perwakilan, di mana Presiden di Singapura sebagai kepala negara, Perdana Menteri Singapura adalah kepala pemerintahan, dan sistem multi partai. Eksekutif terdiri kabinet yang berasal dari parlemen, dan pada tingkat yang lebih rendah Presiden Singapura. Laos. Kondisi geografis, letak dan luas. 100 derajat bujur timur sampai dengan 107 derajat 48 derajat bujur timur dan 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat 30 lintang utara. Luas 236.800 km. Utara Tiongkok dan Vietnam, barat laut Myanmar, barat Thailand, timur Vietnam selatan Kamboja. Satu-satunya anggota ASEAN yang tidak memiliki batas dengan pantai dan laut. Iklim tropis basah dengan dua musim, musim panas dan musim dingin. Musim panas dengan curah hujan tinggi Mei sampai Oktober. Musim dingin yang kering November sampai April. Bentang alam
selatan dan barat daya. Dataran tinggi, dataran rendah bagian selatan barat daya. Utara, dataran tinggi, Kran, Hind, dan pegunungan Cordillera. 6. Puncak tertingginya terletak di Faubourg, 2.820 meter. Sungai terbesar dan terpenting di Laos adalah Sungai Mekong. Sungai penting lainnya di Laos, Sungai Nam Au sepanjang 448 km jalur transportasi. Flora dan fauna. Flora, anggrek, bambu, palem, dan pohon pisang. Fauna, macan tutul dan gajah. Macan tutul, gajah, dan harimau. Sumber daya alam. Perekonomian didominasi pertanian, industri pemurnian timah, pengolahan kayu, penggilingan padi, pembuatan batu bata, industri rokok, sepatu, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga, tumbuhan, padi, jagung, tembakau, dataran Vietnam, kapas, kopi, dan buah jeruk. Hutan kayu jati. Ikan Sungai Mekong, ikan karper dan ikan perch. Pertambangan gipsum, timah, seng, batu bara, dan biji besi. Sumber daya manusia, jumlah penduduknya tahun 2019 7,12 juta jiwa, tingkat pertumbuhan penduduk 1,6% per tahun, angka kelahiran 24 dan angka kematian 6 per 1000 penduduk. Etnis terbesar adalah etnik Lao 55%, Hmong 11%, Hmong 79%, dan 100 etnis lainnya 26%. Bahasa resmi, Lek, bahasa lainnya Prancis, Inggris, dan Thai. Agama Buddha 67%, Kristen 1,5%, lainnya 31,59%. Kualitas penduduk. Indeks Pembangunan Manusia IPM 2009 0,613. Angka harapan hidup 67,9 tahun. Rata-rata lama sekolah 5,3 tahun. GNI per kapita 7,413 dolar. Rasa giliran kamu. Oh iya, maaf, saya. Oke. Sekarang yang kerjasama ASEAN ekonomi. Salah satu negara yang ada di kawasan Asia Tenggara adalah Laos. Berikut adalah beberapa bentuk dari hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Laos dengan negara lain. Indonesia. Laos menjalani kerjasama dengan Indonesia dengan ekspor dan impor. Laos ekspor beras dan kakao. Thailand. Laos juga menjalin hubungan bilateral dengan Thailand yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata dan juga pertanian. Vietnam. Laos juga menjalin hubungan internasional dengan Vietnam dalam bidang ekonomi, di mana Laos menjual tenaga hidroelektrik pada Vietnam. Kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Pada tahun 2019 terletak di Universitas melakukan pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar. 11 peserta dari Laos mendapatkan beasiswa dan mahasiswa dengan 5 peserta untuk bahasa Indonesia dan 6 peserta untuk studi budaya. Berikut adalah beberapa budaya dari negara Laos. Upacara Baci, Bon Bang Phai, dan patung Buddhis. Ini merupakan seni budaya dari negara Laos. Istilah budaya Laos. Secara dasarnya, istilah Baci sendiri memiliki arti sebuah perayaan yang menjadi bagian dari praktik budaya di Laos. Yang mana selain itu, upacara yang disebut dengan Sau Huan ini dikenal sebagai
perayaan yang sering dilakukan ketika seseorang melewati tahap hidup tertentu. Salah satu contohnya adalah menikah atau pada saat tahun baru. Bon Bangfai atau Rocket Festival adalah suatu upacara untuk menyambut musim hujan. Upacara ini dimulai dengan kumpulnya masyarakat di lapangan dengan membawa roket yang terbuat dari bahan bambu dan juga bubuk. Patung Buddhis dibuat oleh kaum Buddhis untuk mengenal jasa-jasanya dan keagungan budinya, terutama ajaran yang membuat berdiri manusia hidup dengan damai. Amanan Laos. Politik Publik Demokratik Rakyat Laos Laos menggunakan bentuk negara sosialisasi atau partai. Politik Laosnya Partai Revolusioner Rakyat Laos atau disingkat PRL. Terima kasih. Segitu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.